Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja nggih, Pak Haji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat izinnya dan rahmatnya siang hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting dalam rangka online training manajemen longsoran pada bahan jalan yang diselenggarakan oleh Nayaka Karya Persada Training and Consulting bekerjasama dengan PT Nusa Ekspertisa Inti. Dan acara ini didukung sepenuhnya oleh Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Kota Yogyakarta. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta training, juga kepada Bapak Dr. Insinyur Aji Suraji, MSc IPU, sebagai pemateri training siang hari ini, juga kepada fasilitator kita. Acara kita hari ini adalah Bapak Insinyur Sri Atmaja Perosidi, MSc Eng, PhD IPU. Bapak Ibu sekalian, marilah acara siang hari ini agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa, dan bisa memberikan kemanfaatan buat kita semuanya. Kita sama-sama buka dengan melantunkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Sebelumnya kami informasikan peserta yang mendaftar training siang hari ini ada 52 peserta dan hampir merata dari seluruh Indonesia. Ada peserta dari Provinsi Aceh ada 3, dari Papua juga ada, bahkan dari rekan-rekan kita dari Timur Leste juga ada 2 peserta yang ikut acara siang hari ini. Langsung saja, tidak berpanjang lebar, kami serahkan kepada fasilitator Bapak Insinyur Sri Atmaja memandu acara siang hari ini. Kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada online training pada siang hari ini. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Aji Suraji, STMSC. Selamat siang, Pak. Sehat selalu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, para peserta online training manajemen longsoran pada badan jalan pada siang hari ini. Sebelum kita mulai materi kita, sebelum kita mulai penyampaian materi oleh Bapak Aji Suraji, tidak ada salahnya saya sebagai fasilitator memperkenalkan beliau. Beliau sudah tidak asing lagi tentu pada proyek-proyek jalan, ya, banyak bertemu dengan beliau mungkin Bapak Ibu sekalian. Di tingkat nasional beliau adalah Dr. Insinyur Aji Suraji STMSC. Beliau afiliasi tetapnya adalah dosen pada Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang. Namun beliau juga memiliki kiprah yang cukup panjang dalam bidang konsultan, terutama dalam bidang badan jalan. Pada teknik jalan, dan beliau memiliki kualifikasi profesional sebagai ahli teknik jalan ahli utama, kemudian ahli keselamatan jalan madya, dan sekaligus beliau adalah profesional insinyur pada peringkat utama atau IPU.
Jadi ini sudah sangat mumpuni sekali. Nanti beliau akan berbicara baik sisi teori maupun sisi pengalaman beliau. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Brawijaya pada tahun 1989, kemudian menyelesaikan Magister of Engineering, Magister of Science pada Institut Teknologi Bandung 1993, dan beliau menyelesaikan doktornya di Universitas Brawijaya pada tahun 2021. Dan beliau juga pada saat bersamaan menyelesaikan program profesi insinyur. Nah, ini sekaligus menyampaikan juga bahwa ini adalah salah satu upaya kita untuk continuous learning bagi teman-teman yang Bapak Ibu sekalian yang memiliki sertifikat insinyur profesional. Jadi ada kewajiban kita untuk senantiasa belajar, dan salah satu daripada kegiatan online training ini adalah meningkatkan kapasitas itu, dan sertifikat ini ada CPD-nya. Dan ini bekerjasama dengan PPI Cabang Kota Yogyakarta. Baik, tanpa mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Haji Suraji untuk menyampaikan materinya. Nanti setelah itu kurang lebih 1 jam, ya. Monggo nanti diatur sendiri oleh Pak Haji. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi, berbanyak diskusi, supaya nanti apa yang disampaikan bisa berkembang, fenomena-fenomena baik teori maupun praktek di lapangan bisa kita diskusikan bersama. Waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Haji Suraji. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan materi yang terkait dengan manajemen longsoran, ya. Terima kasih Pak Sri sebagai fasilitator telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi tentang manajemen longsoran ini. Baik, jadi sambil saya share, saya akan coba sampaikan kenapa tentang manajemen longsoran ini, ya. Ya, oke, baik. Bisa dilihat ini share screen-nya, Bapak Ibu? Pak Sri, bisa dilihat share screen-nya? Masih proses. Ya. Oke. Sambil nunggu tayangannya, mungkin masih proses. Suara saya bisa didengar ya, Pak Sri, ya? Alhamdulillah, jelas Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi manajemen longsoran. Ini kalau saya boleh mengatakan, ini baru pemahaman awal di dalam suatu longsoran ketika kita akan menangani suatu longsoran. Kenapa begitu? Karena jujur ini materi yang saya sampaikan ini adalah pengalaman ketika saya sedang ikut menangani proyek-proyek yang terkait dengan longsoran, yang terakhir fokus di lintas selatan Jawa Timur, mulai dari ujung Banyuwangi sampai dengan ujung barat Jawa Timur sampai dengan Pacitan sana, ada banyak titik longsoran, ya. Bentuknya bermacam-macam, karakteristiknya bermacam-macam, resikonya juga bermacam-macam. Nah, padahal keterbatasan anggaran ini juga menjadi persoalan. Bukan berarti segala longsoran bisa ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan awal adalah dengan namanya, kalau saya mengistilahkan namanya manajemen longsoran. Artinya apa? Ada risiko, ada implikasi yang diakibatkan adanya longsoran. Kemudian mana yang perlu ditangani, sehingga ketika nanti suatu proyek itu mau ditangani, sudah mengkombinasikan antara kondisi risiko serta kemampuan anggaran. Nah, sehingga bagaimana cara membuat prioritas penanganan itu menjadi penting, karena ya jujur namanya pemerintah itu juga tidak semua orang bukan semua bisa ditangani, bukan uangnya selalu tersedia, sehingga kita sebut dengan manajemen longsoran. Tentunya ketika kita berbicara detail masih banyak yang mau kita bisa dalami lagi. Boleh nanti di kesempatan lain Pak Wawan, Pak Sri bisa mengarah kepada aspek karakteristik longsorannya, geoteknik bisa
dengan bersama tim geoteknik atau geofisika. Tapi kalau mau kepada arah desain, itu bisa bersama dengan tim yang bisa paham tentang bagaimana simulasinya, misalnya dengan Plaxis atau dengan pendekatan lain. Ini pengantar saya awal, jadi seperti itu. Mohon izin, tayangannya bisa dilihat ini? Belum nampak Pak Aji, atau mungkin coba di saya stop dulu, kemudian ya, saya ulang coba. Share ulang juga. Oke, baik, saya coba dulu ya. Belum nampak juga? Masih proses. Bentar. Peserta yang lain, Pak Wawan bisa lihat tayangan PowerPoint ini? Belum bisa, Pak. Belum, kalau gitu saya close dulu aja semuanya. Semua saya close, kemudian saya coba buka lagi ya. Oke, ntar namanya juga share ya. Alhamdulillah. Sudah Pak. Sudah kelihatan. Oke, begitu sudah kelihatan, coba saya masuk di untuk full screen ya. Full screen-nya di slideshow. Cuma ketutupan menu, cuman mana ya supaya bisa masih tertutup oleh menunya ini. Atau saya coba dulu. Atau mohon maaf, bisa dibantu Pak, dibantu panitia aja Pak. Oh ya udah, boleh, moga. Silakan. PPT-nya tidak ada perubahan. Ya, mohon admin bisa membantu untuk share. Ya, monggo silahkan. Ya, sambil menunggu dibantu admin. Jadi tentang longsoran, sebenarnya siapa yang berkepentingan di dalam longsoran ini ya? Tentu di dalam dunia akademis memang ini menjadi suatu objek kajian ilmiah ya. Ada mata kuliah geoteknik, kemudian ada konstruksi, kemudian ada jalan raya dan segala macamnya. Itu di dalam dunia akademis kampus ya. Tetapi sebenarnya lebih dari itu, ini adalah merupakan domain dari stakeholder yang menangani bidang longsoran, terutama dengan aspek bidang jalan ya. Aspek bidang jalan. Pak Wawan memang sudah proses atau belum respon ini ya? Oh ya, masih proses, tidak apa-apa. Tapi saya sambil bicara. Jadi tentang longsoran. Jadi hal-hal yang terkait dengan objek longsoran itu tentunya ada kaitannya dengan bina marga. Kalau itu sudah jalan. Tetapi tentunya materi ini bukan hanya sebenarnya fokus kepada jalan, tetapi masih memungkinkan dikembangkan kepada analisis dengan objek-objek yang non jalan, misalnya jalur kereta api ya. Saya lihat tadi ada peserta dari KAI, masih memungkinkan. Kemudian dari aspek yang lain-lain, misalnya longsoran-longsoran yang tidak di badan jalan dan tidak di jalur kereta api, secara pendekatan itu tidak ada, secara prinsip tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, baik. Jadi tayangan sudah ada, judulnya tentang manajemen longsoran pada badan jalan. Sengaja spesifik ke sana ya, karena memang saya kompetensinya dalam bidang itu. Tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh fasilitator Pak Sri, bahwa memang saya di bidang jalan, baik itu di dunia akademis maupun di dunia proyek. Ya,
Mohon maaf ya, dosen sambil meroyek ini. Nah, gimana Pak Sri ini ya? Tapi itulah kenyataannya ya. Ternyata ilmu kita itu lebih aplikatif. Tidak apa-apa, bisa berbicara tentang pendalaman ilmunya, tapi juga bisa berbicara tentang keperluan-keperluan proyek. Dan itu yang menjadi nilai tambah kita. Lanjut halaman berikutnya. Nah, apa yang akan dibicarakan? Ini setidaknya ada beberapa hal yang membicarakan tentang apa itu yang dimaksud dengan longsoran secara garis besar ya. Saya tidak akan berbicara detail. Kemudian tentunya penyebab-penyebab terjadinya longsoran itu apa saja. Terus kemudian baru masuk kepada aspek manajemennya. Bagaimana mengelola longsoran ini seperti apa, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu bagaimana sebenarnya mengukur tingkat magnitude-nya, besaran longsoran seperti apa, ada parameter-parameternya, cara penilaiannya, metodenya bagaimana, nanti ada contoh sekilas tentang tabel, bagaimana cara perhitungan risiko longsoran, kemudian cara membuat peringkat longsoran seperti apa, sehingga terakhir itu kepada prioritas penanganan yang mana ya. Jadi belum masuk kepada detail desainnya karena nanti kalau Bapak Ibu di Bina Marga terutama APBN P2JN ya, ada yang dari Bina Marga Mas Wawan ya kira-kira di sini. Ada Pak. Dari Oke, Bina ya. Marga, dari PJN juga ada. Oke, baik. Jadi coba teman-teman yang dari PJN ini ya, karena biar dipahami oleh peserta yang lain. Jadi nanti di dalam manajemen longsoran ini ditanyakan, loh, diidentifikasi dulu, kita survei semuanya. Contohnya di Jawa Timur itu ada 150 lokasi, tidak mungkin uangnya berapa. Nah, itulah sehingga nanti prioritas penanganan itu menjadi penting. Ada ya penanganan simpel mungkin dianggap perlu. Kemudian ada yang jangka panjang. Bahkan kalau masih bisa ditunda untuk tahun anggaran berikutnya. Itu yang saya maksudkan konteksnya adalah manajemen longsoran. Nah, oke, bisa masuk kepada lembar berikutnya, Mas. Oke, baik. Selanjutnya, kenapa persoalan ini menjadi penting? Pertama, jelas longsoran itu menimbulkan gangguan, ya. Bukan hanya gangguan, tapi korban. Ada korban jiwa, kemudian ada lalu lintas yang terputus dan segala macamnya. Nah, ini bahkan sampai meluas kepada dampak ekonomi sosial. Jadi suatu jaringan jalan terputus, kemudian logistik tidak bisa diangkut dengan jarak tempuh yang semula lancar, maka akan menjadi gangguan. Nah, berikutnya risiko gangguan itu juga bisa bermacam-macam, ada bertingkat sedang, rendah, tinggi dan sebagainya. Nah, kemudian lokasinya sangat banyak. Tadi sudah saya contohkan ya. Saya dari penanganan proyek itu contoh yang Jawa Timur yaitu ya. Itu Lumajang Trenggalek aja sekitar 100 lokasi. Ini sekitar, enggak fix ya. Kemudian Probolinggo Lumajang itu ada sekitar 10 lokasi, Lumajang Banyuwangi ada sekitar 40 lokasi. Bayangkan sekitar 1 tahun anggaran yang mesti harus ditangani katakanlah sekitar 150 lokasi. Nah, apakah anggaran itu terpenuhi? Nah, kalau itu tidak terpenuhi, apa yang dilakukan? Nah, ada yang memang bisa hanya sekedar disingkirkan, tapi kan tetap ada namanya risiko longsoran itu. Nah, sehingga keterbatasan anggaran itu menjadi persoalan, kemudian sumber dayanya juga terbatas ya. Jadi kemampuan tadi anggaran, tapi kemungkinan juga tidak bisa dilakukan dalam 1 tahun anggaran. Ada yang harus multi-years misalnya. Nah, oleh karena itu pendekatan tentang manajemen longsoran itu dirasa penting. Ya, gitu. Lanjut layar berikutnya. Nah, kemudian pengertian longsoran ada suatu rujukan yang kita bisa mendefinisikan tentang longsoran itu yaitu Permen PU nomor 22 tahun
2007. Ya, mungkin masih ada aturan-aturan yang lain, tapi paling enggak salah satu yang ada adalah ini ya, masih ada modul-modul dan segala macamnya. Ya, apa yang disebut dengan longsoran? Yaitu adalah suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula sehingga terpisah dari massa yang mantap. Karena pengaruh gravitasi dengan jenis gerakan berbentuk bermacam-macam, ada yang rotasi, ada yang translasi, ada yang bahkan ada sekitar 8 macam jenis longsoran. Nah, intinya adalah terjadi perpindahan material. Nah, kalau hanya materialnya hanya sak gelangsi tidak apa-apa lah, materialnya ini banyak itu terus sampai menutup jalan jadi persoalan. Kemudian orang satu rumah ikut tertimpa longsoran juga menjadi persoalan. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Jadi kalau tanah hanya satu gelangsi tidak ada masalah. Ini oleh karena itu perlu bagaimana mengantisipasi, nanti ada tahapan-tahapannya bagaimana mitigasi itu. Kemudian oke, lanjutnya. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya jenis-jenis longsoran? Itu sebenarnya ada 2 macam longsoran itu. Ada longsoran alam, akibat alam, ya. Kemudian akibat yang non alam, artinya bukan dibuat oleh manusia, tapi karena ada perilaku manusia sehingga menimbulkan longsoran, yaitu apa? Ada timbunan, ada gantian. Jadi sudah tidak perawan lagi ya, artinya sudah digali, sudah ditimbun, nah kemudian itu menimbulkan longsoran. Nah, 2 macam itu. Tapi dua-duanya sama-sama menjadikan risiko terjadinya longsoran dan mempunyai dampak terhadap longsoran. Oleh karena itu, ini yang nantinya karakteristik ini perlu dipahami, kemudian metode penanganannya juga perlu dipahami. Bahkan jauh sebelumnya ada bagaimana mitigasi longsoran itu dilakukan. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini dampak utama. Saya mengatakan utama karena tentunya masih ada dampak-dampak lain yang barangkali ditimbulkan adanya longsoran itu. Setidak-tidaknya saya ini menyampaikan dampak ditinjau dari aspek teknik sipilnya. Nah, lebih ke teknik sipil. Untuk dampak yang non sipil barangkali tadi yang sudah saya sampaikan, ada terputus ekonomi, terganggu dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah stabilitas konstruksi, ya, baik jalan maupun jembatan. Jadi akibat adanya longsoran itu tentu akan mengganggu stabilitas konstruksi jalan dan jembatan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, selain yang stabilitas konstruksi adalah dampak adanya lalu lintas tadi. Terjadi lalu lintas yang tertahan sehingga menghambat distribusi jasa. Nah, tentunya seperti itu. 2 hal ini yang nantinya ketika kita ingin melakukan penanganan itu menjadi penting. Makanya longsoran yang terjadi pada ruas jalan nasional, ya misalnya ya sama-sama besarannya sama, dibandingkan dengan longsoran yang terjadi di jalan desa, tentunya secara tingkat kepentingan itu berbeda, sehingga tingkat penanganannya juga berbeda. Itu yang barangkali tinjauan dari aspek lalu lintas, ya karena tingkat distribusi jalan nasional itu menjadi jauh lebih utama karena dia logistik, sembako dan segala macamnya ini. Tapi kalau jalan desa mungkin ya dampak yang ditimbulkan hanya bersifat lokalisir saja. Ya, oke, baik, lanjut. Nah, kemudian apa sebenarnya? Kita coba review sedikit tentang bagaimana menyikapi adanya bencana ini. Dalam istilah lain adalah mitigasi bencana longsor. Ya, bisa sebelum terjadi bencana itu seperti apa? Namanya lebih kepada pencegahan. Ya.
Kemudian ada pada saat bencana longsor, begitu terjadi, nah baik itu evakuasi terhadap korban-korbannya, kemudian menyingkirkan reruntuhan seperlunya yang bisa, dan seterusnya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah kegiatan tepat setelah bencana longsoran tadi, mencari penyelamatan dan segala macamnya tadi hampir mirip nomor 2 dan nomor 3 ini ya. Ya, yang terpenting adalah nomor 4 yang dalam konteks yang sedang kita diskusikan ini adalah pasca bencana tanah longsor, yaitu melakukan pemulihan atau penyembuhan ya, kemudian perbaikan, rehabilitasi dan pengembalian fungsi. Nah, ini yang berat itu, pengembalian fungsi. Istilah lain namanya restorasi. Jadi pengembalian fungsi. Jadi ketika jalan itu mula-mula bisa dilalui, bagaimana supaya bisa dilalui dengan selamat? Karena memang jalan itu pada dasarnya memang harus berbasis keselamatan. Jadi road safety ini juga menjadi penting. Jadi jalan yang berkeselamatan. Itulah kenapa penanganan bencana longsor ini menjadi penting sesuai dengan yang ada di poin yang keempat itu. Jadi pasca bencana itu bidang teknik sipil yang sekarang kita sedang diskusikan. Nah, oke, lanjut silahkan untuk lembar berikutnya. Nah, untuk mitigasi saya tidak akan memberikan secara banyak ya, lebih kepada pengenalan bagaimana pengawasan, partisipasi masyarakat, cara pendanggulangan, identifikasi ciri-cirinya bagaimana, mungkin kita lalui saja, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada mitigasi dengan tahapan-tahapan seperti ini. Lanjut, layar berikutnya. Nah, ini yang barangkali perlu dipahami jenis-jenis longsoran. Ada berbagai macam karakteristik, karena nanti karakteristik longsoran ini akan memberikan arahan cara penanganannya. Oke, lanjut di layar berikutnya. Apa itu arahan longsoran jenis-jenisnya itu? Yang pertama adalah longsoran transisi. Ya, longsoran transisi ini adalah bagaimana suatu massa tanah belum bergerak, masih yang A, B ya. Bergerak massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata. Jadi rata saja, terus kemudian mengalami perpindahan. Nah, kemudian baru bentuk yang kedua, rotasi. Itu bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan itu. Jadi rotasi ada kecekungannya. Nah, ada cekungannya sedemikian rupa sehingga massa tanah itu bergerak secara rotasi berbentuk cekung. Nah, oke, baik, lanjut. Nah, kemudian bentuk longsoran yang lain lagi adalah bergerak dalam satu blok. Jadi satu kotak itu ya, kayak apa ya, kue brownies begitu, bergerak bersama-sama. Nah, itu. Jadi translasi, bergeser secara bersama-sama. Nah, tapi bentuknya memang rata bidang gelincirnya, tapi satu blok secara bersama-sama. Tentunya ini tergantung kepada karakteristik tanahnya. Nah, bentuk yang berikutnya adalah runtuhan batu. Jadi jatuh dari atas. Nah, jatuh dari atas ini biasanya ada berbagai macam. Biasanya akibat adanya erosi, biasanya di pinggir pantai, ya. Kemudian yang bawah tergerus, terus akhirnya terjadi ketidakseimbangan bagian atas, kemudian runtuh. Ini dalam konteks longsoran ini dinamanya longsoran. Nah, sebenarnya istilah longsoran ini bermacam-macam. Ada namanya gunturan, tapi nanti kita masuk. Ada longsoran, ada gunturan, tapi secara umum namanya longsoran. Jadi kalau dari atas turun ke bawah, misalnya ada jalan, itu namanya gunturan. Tapi kalau di sebelah lembahnya itu terjadi penurunan, namanya longsoran. Tapi itu terminologi yang ya maaf, bukan dibuat-buat, tapi untuk memudahkan klasifikasi saja. Tapi secara umum namanya kesemuanya adalah longsoran. Oke, lanjut. Nah, kemudian jenis
longsoran yang berikutnya adalah rayapan tanah. Jadi rayapan, jadi merayap secara perlahan-lahan bergerak sedikit demi sedikit, ya. Tetapi ini bukan berarti tidak berbahaya. Nah, kenapa begitu? Karena mungkin tidak terasa kita. Oh, dikit, tidak tahu berapa senti atau berapa mili per hari atau per bulan. Nah, tetapi bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri dari akibat rayapan itu seperti apa? Biasanya tiang-tiang telepon itu ada miringnya, karena terdorong di bagian pondasinya tiang telepon itu. Kemudian pohon itu juga bisa miring dan seterusnya. Nah, kita pernah pengalaman penanganan di suatu lokasi tertentu di daerah jalur Lumajang Turen itu betul ada longsoran, tapi kita lihat di sekitarnya itu pohon-pohon relatif tetap berdiri tegak. Oh, berarti ini bukan jenis rayapan dan mungkin longsorannya tidak secara masif. Nah, itu bisa begitu cara pendekatan penilaian awalnya seperti itu. Walaupun nanti ketika desain ya memang harus ada bor dalam, ada geolistrik, ada sondir, ada boring, dan segala macamnya. Tapi setidaknya analisis awal ini akan membawa kita untuk menyikapi tentang bagaimana longsoran itu. Oke, lanjut kemudian aliran bahan rombakan. Nah, ini biasanya akibat adanya aliran air. Jadi ada celah-celah dari berbagai sudut tertentu. Mungkin ini boleh dibilang sejenis liquefaction ya, tapi untuk hanya parsial saja, bukan liquefaction secara massal yang seperti apa ya, gempa Palu itu kan liquefaction secara massal. Kalau ini mungkin hanya parsial. Jadi aliran air itu bisa membawa partikel-partikel tanah dan itu bisa mendorong kestabilannya itu menjadi berkurang sehingga terjadilah namanya longsoran yang disebut dengan aliran bahan rombakan. Ini istilah saja ya, kita ikuti saja. Biasanya ini di sekitar daerah area sungai, kemudian di sekitar gunung berapi, itu sering terjadi jenis-jenis seperti ini. Oke, lanjut layar berikutnya. Nah, oke, setelah tahu secara garis besar, ya mohon maaf, ini karena memang hanya sekilas, kita tahu tentang bagaimana longsoran, tahu faktor-faktor apa jenis-jenisnya, kemudian faktor-faktor penyebabnya. Karena faktor penyebab ini nantinya juga akan menjadi dasar untuk penanganan. Dengan tahu faktor penyebabnya, kita akan bisa memberikan desain nanti seperti apa. Kalau tidak tahu penyebabnya, dibuat kadung dipasang ternyata geblak lagi ya. Kan pernah toh kita dengar di beberapa tempat juga memang begitu, tapi namanya juga manusia ini usaha, Tuhan yang menentukan ya. Kadang longsoran sudah dibuat itu ternyata longsor lagi. Itu ya itulah yang namanya juga upaya. Oleh karena itu ketepatan di dalam menganalisis dari penyebab-penyebab longsoran ini menjadi penting ya. Nanti tentunya ada diskusi dan segala macamnya. Kalau di P2JN itu ada core team ya, Pak P2JN dan Bina Marga itu. Ada core team yang kita bisa partner diskusi. Kita ada di lapangan, core team yang ahli, kemudian kita bisa mematangkan ini diapakan gitu ya. Nah, jadi faktor penyebabnya seperti itu. Lanjut. Oke. Jadi faktor-faktor penyebab itu seperti apa? Ada akibat longsoran hujan. Nah, kalau sudah hujan ini kan ya namanya juga alam ya. Kejadian alam ini hujan itu jujur. Hujan itu adalah keberkahan. Nah, tidak hujan juga kadang juga menimbulkan persoalan. Tetapi itu semuanya adalah bagaimana cara menangani supaya suatu longsoran itu bisa lebih berdaya guna, artinya lebih optimum di dalam penanganannya. Nah, kenapa longsoran akibat hujan itu?
biasanya akibat curah hujan tinggi, kemudian ada penguapan, ada kembang susut, kemudian pori-porinya terbuka, itulah. Kalau sudah begitu memang ada retakan dan itulah yang menjadi potensi terjadinya longsoran. Oleh karena itu, kenapa kalau musim hujan kok mesti longsor? Nah, itu itu berarti tidak kuat ya. Ya memang bisa begitu. Tetapi itu adalah fenomena alam yang mau tidak mau kalau seandainya konstruksinya itu kurang stabil memang bisa terjadi longsoran. Nah, kemudian berikutnya hujan lebat pada awal musim ya. Nah, habis musim kering ya, kemudian langsung hujan lebat. Nah, itu yang terjadi potensi longsoran. Jadi longsoran itu bukan apa ya, bukan aib kalau menurut saya, jujur bukan aib. Tetapi penanganan longsoran yang berkepanjangan tidak ditangani itu baru persoalan ya. Oke, baik. Lanjut kepada layar berikutnya tentang jenis-jenis longsoran akibat apa. Oke, terjal. Nah, jelas ini kalau itu terjal itu memang secara proses gravitasi ya jelas memang kan ada sudut kemiringan, terus kemudian ada bagaimana koefisien gesek tanahnya. Nah, sehingga gaya pendorong itu menjadi lebih tinggi kalau itu terjal. Wajar kalau itu potensi longsornya tinggi sehingga bagaimana penanganannya nantinya kalau terjal? Oh, berarti harus dikepras, dimiringkan. Berapa miringnya? Nah, tergantung kepada jenis tanahnya. Kalau jenis tanahnya begini, oh kemiringannya boleh sebegini. Kalau jenis tanahnya begini, kemiringannya harus begini dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya tahu tentang akibat longsoran itu. Nah, itu biasanya PPK penilik jalan ya, kalau BDPDJN yang saya tahu itu dia sudah paham karena dia apa ya, manajer lokasi untuk ruas jalan penyebabnya. Cuman di dalam analisis kadang para mereka itu punya keterbatasan ya karena mungkin ya tupoksinya hanya sebatas penilik jalan ya itu. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya sharing kita bersama ini. Ada yang ahli dalam bidang jalan, ahli geoteknik dan segala macamnya ini yang menjadikan bagaimana penanganan longsoran ini bisa lebih tepat sasaran. Oke, baik. Lanjut pada layar berikutnya. Oke, baik. Kemudian longsoran akibat kurang padat dan tebal. Jadi tanah yang akibat kurang padat tentu itu menimbulkan potensi longsoran karena bagaimana masifnya suatu massa tanah itu menjadi kurang, itu menjadi lembek, kena air sedikit sudah mencair. Nah, ini juga terjadi bisa terjadi potensi longsoran. Oke, lanjut. Kemudian longsoran akibat batuan yang kurang kuat ya. Ya mohon maaf, jangan disalahkan batunya yang kurang kuat ya. Namanya alam ini ya jujur alam ini tidak pernah salah ya. Allah telah menciptakan alam ini sudah sebaik-baiknya untuk manusia. Kalau toh itu ada musibah ya mungkin itu pelajaran bagi manusia. Mohon izin ini saya sampaikan. Tetapi bagaimana menyikapi itu dengan baik? Ya, jadi adanya batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil pasir dan lempung itu menjadi kurang kuat dan itu menjadi potensi terjadinya longsoran. Ya, oke, lanjut layar berikutnya. Nah, kemudian longsoran pada jenis tanah lahan, artinya tanah suatu lahan pertanian ya. Itu biasanya di berbagai level terasering itu di atas ada genangan air, entah genangan air akibat ditanami padi atau apa atau memang pengairan dan seterusnya. Nah, itu tertahan. Kemudian ada di celah-celah itu terisi air dan itulah yang akan menimbulkan potensinya terjadi longsoran. Tapi ya tentunya tergantung kepada kemiringannya bagaimana dan karakteristik tanah dan lahannya seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, lanjut pada
layar berikutnya adalah tentang longsoran akibat getaran. Nah, ini baru tupoksi kita ini. Jadi getaran yang ditimbulkan, ya, kalau gempa bumi, oke, itu gejala alam. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa getaran akibat kendaraan itu secara kumulatif itu bisa menimbulkan terjadinya bagaimana keeratan kemasipan suatu tanah itu menjadi berubah. Nah, terkait dengan kendaraan, tadi saya katakan kumulatif, kenapa? Karena dilintasi berkali-kali. Nah, inilah yang membedakan karakteristik konstruksi jalan dengan gedung. Ya, kalau jalan itu adalah repetisi beban atau dalam konteks ini repetisi getaran, itu akan menimbulkan implikasi. Makanya di dalam perencanaan perkerasan jalan ada namanya CESA, kumulatif ekivalen standar absolute. Nah, dihitung berapa per hari RHR-nya berapa, setahun berapa, umur rencana berapa, dihitung. Ketemu CESA-nya sekian sehingga perlu tebal pergerasan sekian. Nah, begitu juga di sini ketika itu longsoran, ketika itu getaran kendaraan itu berkali-kali, terutama getaran yang diakibatkan oleh kendaraan berat. Nah, apalagi kendaraan yang overload. Nah, ini yang mestinya beban sumbunya cukup 8,16 ton atau jalan nasional itu 10 ton. Nah, tapi kenyataannya lebih dari itu. Sementara konstruksi jalannya juga tadi terganggu itu. Nah, sehingga bisa menimbulkan longsoran. Oleh karena itu, penanganan secara menyeluruh tentang longsoran itu ya tidak semata-mata hanya bagaimana membuat dinding penahan, tetapi membuat regulasi bahwa kendaraan yang boleh lewat itu adalah yang telah memenuhi sesuai dengan beban sumbu standar, itu juga menjadi penting. Ya, oke, silahkan dilanjutkan lembar berikutnya. Oke, nah kemudian susut muka air danau dan bendungan. Ini mirip longsoran yang akibat adanya hujan tadi, tetapi tentunya jadi alam itu kan ada kesetimbangan, ya. Ketika itu bergeser kesetimbangannya tentu akan berubah. Yang mula-mula ada airnya tinggi kemudian airnya menjadi turun, nah itu tentu kesetimbangannya akan bergeser. Nah, kesetimbangan bergeser ini tentu akan bisa menimbulkan bagaimana potensi terjadinya longsoran itu. Oke, lanjut. Oke, kemudian longsoran akibat adanya beban tambahan. Nah, ini juga menjadi persoalan juga dari aspek teknik sipil. Ya, saya tekankan beberapa hal tadi yang terkait dengan teknik sipil. Sengaja saya karena memang itu menjadi tupoksi kita. Jadi adanya beban tambahan, ya, beban bangunan pada lereng dan kendaraan akan memperbesar gaya dorong terjadinya longsoran. Jadi selain getaran tadi, kalau getaran itu akibat adanya beban dinamis yang sedang bergerak, tapi kalau beban ini lebih kepada beban yang statis. Nah, adanya misalnya bangunan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, itu juga menjadi persoalan. Kemudian kendaraan yang akan memperbesar gaya mendorong terjadinya longsor, terutama berada di tikungan. Nah, kenapa di tikungan itu sering terjadi longsor? Ya, karena memang di situ terjadi apa ya? Kalau kita lihat secara fisika, ada namanya gaya sentrifugal, ya, dan gaya sentripetal itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesetimbangan. Selain itu, biasanya di tikungan ini sistem drainasenya juga menjadi agak kompleks, ya, sehingga itu kalau itu terkombinasi menjadi satu kesatuan persoalan akan memicu terjadinya longsoran. Gitu. Oke, lanjut. Ya. Oke, kemudian akibat pengikisan erosi, ya, akibat tebing tinggi dan seterusnya. Oke, kita lewati saja yang ini. Nah, selanjutnya longsoran akibat material timbunan pada tebing. Nah, ini yang biasanya untuk badan jalan yang perlu ditimbun, ya. Contohnya seperti jalan tol
Jakarta Bandung yang di daerah Purwakarta dan seterusnya itu adalah salah satu bentuk yang seperti ini. Jadi ada timbunan badan jalan sangat tinggi sekali ya, bahkan sekitar 40 meter, ini akan menjadi potensi, apalagi kalau timbunannya kurang sempurna ya, masih terjadi penurunan, settlement-nya masih belum maksimum dan seterusnya, ini akan terjadi potensi longsoran. Oke, lanjut.